Halo traders, jumpa lagi dengan saya Narko dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua. Ini masih pada materi basic, materi dasar edukasi trading forex bab 2. Dengan kali ini kita akan membahas tentang era trading forex online dan pelaku pasar dalam trading forex. Jadi mengawali dulu, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah kita bisa trading melalui media elektronik, melalui smartphone, melalui gadget kita, melalui laptop ataupun PC kita secara online. Jadi poinnya itu yang pertama. Lalu poin kedua nanti, siapa saja sih yang trading itu, siapa pelaku-pelaku pasarnya, siapa instansi atau institusi atau pemerintahan, mereka berperan seperti apa, seperti itu ya. Jadi materi kali ini adalah materi lanjutan dari pengenalan forex yang kemarin. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, era trading forex online. Perkembangan ekonomi global antara tahun 80-an hingga 90-an mengantarkan dunia pada perkembangan baru sejarah trading forex, di mana masyarakat bisa ikut menekuni dunia yang sebelumnya hanya didominasi oleh bank-bank besar dan perusahaan berskala internasional. Gitu. Transaksi lewat perantara perbankan tidak lagi harus diawali dengan kontak telepon, dealing quotes. Jadi di zaman dulu orang yang ingin melakukan transaksi trading, mereka biasanya menelpon, atau konsep itu disebut dengan dealing quotes. Mereka order melalui telepon, misalkan tanya harga emas sekarang berapa atau harga pound sterling USD berapa. Nanti mereka jika cocok melakukan order seperti itu. Melainkan cukup dengan instruksi via internet. Bahkan diciptakan pula platform trading online yang memungkinkan siapa saja untuk melihat harga atau nilai tukar mata uang dan diperjualbelikan mata uang secara real time. Jadi untuk yang sekarang, orang-orang itu bisa melakukan transaksi secara online. Bahkan ada platformnya juga, bisa melalui yang tadi saya bilang di awal, mungkin bisa melalui laptop, PC, atau mungkin dengan gadget kalian, smartphone atau iPhone gitu. Nah, ini contoh gambar yang menampilkan harga jual beli di platform trading online MetaTrader 4. MetaTrader 5 juga seperti ini bentuknya. Jadi bisa dilihat namanya market watch, ada simbol, ada harga bid dan ada harga ask seperti itu. USD/CHF, GBP/USD, Euro/USD, USD/JPY itu simbolnya. Lalu berikutnya, perkembangan teknologi merupakan poin penting dalam sejarah trading forex karena mendorong volume perdagangan di pasar forex melesat hingga menjadi pasar finansial terbesar di dunia dengan likuiditas harian mencapai 5,3 triliun US dollar pada tahun 2013. Jadi ini menjadi pasar finansial terbesar dengan likuiditas harian mencapai 5,3 triliun US dollar pada tahun 2013. Pada masa ini kita bisa mengetahui mata uang mana saja yang banyak diperdagangkan serta berpotensi mendapatkan keuntungan dari penguatan atau pelemahan nilai tukar mata uang. Jadi dengan platform online tadi kita bisa mengetahui mana mata uang yang sedang strong, mana mata uang yang sedang melemah, seperti itu. Bagaimana kita sebagai orang-orang biasa bisa mendapatkan keuntungan dari pertukaran mata uang? Kini banyak hadir broker forex yang melayani perdagangan mata uang bagi masyarakat dalam skala kecil. Berbeda dengan pasar interbank yang memiliki ukuran perdagangan standar 100.000 dolar as per unit, itu perdagangan standarnya. Broker forex seperti ini memfasilitasi masyarakat untuk trading forex bahkan dengan modal kecil beberapa ratus atau ribu dolar saja gitu. Jadi broker forex ini memberikan fasilitas ke kita untuk trading dengan modal kecil. Dan kalau teman-teman nanti terjun lebih dalam, teman-teman akan mendengar apa yang disebut leverage, atau leverage itu bisa diartikan sebagai daya ungkit. Daya ungkit inilah yang diberikan oleh broker forex kepada trader kecil.
Trader kecil itu bisa disebut trader retail, seperti saya dan mungkin Anda itu adalah trader retail seperti itu. Lebih canggihnya lagi, di era serba web sekarang, trading forex bisa dilakukan lewat gadget seperti laptop, tablet, maupun smartphone kita. Selama ada koneksi listrik dan internet, kita bisa masuk ke dalam pasar forex dan mendapatkan keuntungan asalkan tahu bagaimana cara trading forex dengan benar. Oke, jadi ini menjelaskan bahwa kita bisa trading dimanapun dengan catatan kita ada platformnya, mungkin pakai gadget atau pakai laptop, terus ada koneksi internet dan listrik tentunya seperti itu. Bisa teman-teman lihat di gambar itu contoh ada orang lagi trading dengan tablet ya, tablet atau smartphone-nya gitu. Lalu berikutnya, pelaku pasar dalam trading forex. Secara umum pelaku pasar forex berasal dari berbagai golongan. Jadi kita ini masuk ke dalam segmen yang kedua, pelaku pasar dalam trading forex. Lanjut lagi, termasuk pemerintah, bank dan institusi keuangan, perusahaan multinasional, spekulan, broker, dan trader forex dari kalangan orang kebanyakan seperti kita juga. Jadi ini kalau ada orang tanya siapa sih yang trading, apa cuma saya atau cuma bos narko atau cuma bos yang lain atau cuma master yang lain, sebetulnya tidak. Yang trading itu sangat-sangat besar. Pelaku pasar itu tersebar di seluruh dunia, dari pemerintah, bank juga, institusi keuangan, sentral bank, spekulan, broker. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah pemerintah. Seperti kita ketahui, anggaran dana belanja suatu negara sangatlah besar. Jadi, andil suatu pemerintahan negara sangat berpengaruh dalam pasar forex, khususnya pemerintah dari negara adidaya seperti Amerika Serikat. Jadi, negara-negara besar, negara-negara yang bisa kita bilang negara adidaya, itu memiliki pengaruh besar terhadap pasar keuangan, seperti itu. Faktanya, pemain forex terbesar adalah bank-bank sentral. Setiap negara punya bank sentralnya sendiri, dan bank-bank sentral akan selalu bertindak untuk menjaga kepentingan negaranya. Bank sentral bertanggung jawab untuk mencetak uang, menarik uang, atau membeli dan menjual persediaan uang asingnya. Karenanya tindakan bank sentral bisa berdampak besar sekali. Jadi bank sentral ini mempunyai hak untuk mencetak, menarik, atau membeli dan menjual persediaan uang asingnya gitu ya. Beberapa bank sentral yang memiliki pengaruh besar, jadi ini contoh-contohnya dalam pasar forex. Pertama, Federal Reserve atau The Fed. Ini cukup terkenal, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Lalu ada Bank of England atau BOE, Bank Sentral Inggris. Ada ECB atau Europe Central Bank. Terus ada Swiss National Bank, ada Bank of Japan, ada bank-bank lainnya. Jadi bank sentral ini berada di setiap negara dan memiliki kewenangan yang cukup besar, dan mereka biasanya memberikan dampak yang besar juga untuk pasar mata uang, apalagi kalau ada rilis berita-berita yang ada hubungannya dengan bank sentral ini. Lalu berikutnya institusi keuangan. Institusi keuangan berurusan dengan lembaga keuangan ataupun bank lain untuk bertransaksi jual beli mata uang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Contoh beberapa institusi keuangan terkemuka. Jadi institusi keuangan itu juga dampaknya juga besar. Mereka memiliki kemampuan dan dana untuk terjun di market juga. Pertama ada Citibank, ada berikutnya ada JP Morgan, ada UBS, ada Deutsche Bank, ada Goldman Sachs, dan masih banyak lagi. Tidak cuma ini aja tentunya. Berikutnya ada spekulan. Spekulan itu cukup terkenal sih di dunia trading forex. Spekulan di sini bisa berwujud badan atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang finansial
atau pengembangan dana. Dan mereka biasanya juga memiliki kemampuan finansial yang tidak terbatas. Jadi spekulan ini berusaha mendapatkan uang atau keuntungan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya dari pasar perdagangan. Jadi mereka berspekulasi ya gitu. Salah satu spekulan yang paling terkenal mungkin George Soros. Miliuner yang sangat terkenal ini berspekulasi pada penurunan British Pound yang menghasilkan uang 1,2 miliar dolar kurang dari sebulan. Itu jumlah yang luar biasa banyak tentunya. Ini teman-teman bisa lihat, itu fotonya George Soros yang ada di sebelah kiri, sudah tua dan dia cukup terkenal. Nanti mungkin suatu saat kita akan bahas tentang George Soros. Kali ini kita bahas dulu tentang pelaku pasarnya, dan dia termasuk di dalam pelaku pasar. Bahkan dia beberapa mengkritik mengatakan bahwa orang-orang seperti ini bertanggung jawab atas krisis keuangan akhir-akhir 90-an, krisis keuangan Asia. Berarti dampak dari kemampuan dia untuk masuk di pasar keuangan itu sangat luar biasa gitu. Lalu berikutnya, broker forex adalah pihak yang biasanya berupa perusahaan, institusi ataupun individu yang didirikan untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi broker ini sejenis perusahaan atau individu juga, dia yang menyediakan perantara atau fasilitas, dia memfasilitasi kita trader kecil untuk masuk ke pasar forex seperti itu. Ini penjelasannya. Broker forex merupakan pelaku pasar forex dengan posisi strategis karena mereka meneruskan dan mengatur permintaan trading dengan volume kecil kepada institusi keuangan yang lebih besar, sehingga nantinya setiap permintaan trader bisa diakomodasi di pasar forex yang lebih masif seperti itu. Berkat adanya broker, trader tak harus bermodal besar-besaran. Modal yang diperlukan untuk menjadi pelaku pasar forex pun mengecil, sedangkan potensi profit tetap sama besarnya. Jadi ini tadi yang saya sempat singgung, adanya leverage. Broker forex inilah yang menyediakan leverage tadi untuk trader retail seperti kita. Dan di sini ada sangat banyak, di dunia itu ada sangat banyak broker forex yang ada. Contoh yang saya tampilin gambarnya di kiri ini, ada XM, Pepperstone, IC Market, Forex, Insta, FBS. Masih ada yang lain, ada MRG Premier, mungkin terus ada Okta, ada Alpari, banyak ya, jumlahnya mungkin ribuan atau ratusan. Terakhir ada trader retail. Siapa trader forex retail? Itu bisa jadi Anda, teman Anda, tetangga Anda, saya mungkin, atau siapa saja, orang kebanyakan yang tidak memiliki modal jutaan dolar. Jadi modal saya juga belum sampai jutaan dolar, tapi ingin ikut mendapatkan keuntungan di pasar forex. Jadi trader-trader yang modalnya terbatas tapi ingin mendapatkan keuntungan di pasar forex seperti itu. Trader forex retail ini jumlahnya banyak sekali di seluruh dunia. Jadi kalau mungkin Anda bertemu sama si A, si B, oh saya juga trading ini ya, mungkin dia trader retail juga. Dan semuanya bertransaksi melalui perantara broker. Jadi kalau ada, oh saya trading pakai broker ini, oh saya trading pakai broker itu, ya dia trader retail berarti seperti itu. Sehubungan dengan perkembangan teknologi, broker forex sekarang sudah online. Trader seperti kita bahkan bisa melakukan trading dimanapun menggunakan jasa broker forex, bahkan dengan modal bulan hingga ratusan dolar. Jadi kita bisa deposit melalui broker itu modalnya kecil-kecil juga, puluhan ratusan dolar seperti itu. Mungkin trader retail mungkin dana 1 miliar itu masih masuk ke golongan trader retail tadi. Untuk bisa mahir, pembelajaran bisa dilakukan secara online, misalnya dengan materi belajar forex di channel ini. Alternatifnya langsung mendaftar ke salah satu broker forex yang kredibel, lalu belajar trading dengan modal belajar yang dianjurkan seperti itu. Kadang juga ada akun demo atau balance virtual atau modal kecil atau akun sen atau akun mikro, itu fasilitas yang diberikan oleh broker kepada trader retail seperti kita. Jadi begitu
apa yang mungkin saya sampaikan malam hari ini. Jadi ini materi kedua kita, nggak panjang-panjang, singkat aja. Tujuan saya untuk mengedukasi teman-teman biar memahami bagaimana trading ini bekerja, bagaimana konsep trading ini bisa teman-teman pelajari. Kalau ada pertanyaan, ada pendapat, ada kritik, masukan, dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini biar makin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang terbantu dengan channel ini. Dan kalau kalian punya saran untuk apa yang mau kita bahas di next video, kalian juga bisa ketik di kolom komentar. Jadi begitu dulu apa yang mau saya sampaikan. Ini tanggal berapa ini ya? Ini tanggal 21 malam Senin, dan besok pagi market sudah open. Jadi semoga edukasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mencapai profit konsisten di barang NS, profit konsisten kapanpun, dimanapun.